Niki akhirnya dilimpahkan ke Kejari Negeri Jakarta Selatan. Menurut Abang sudah tepatkah langkah dari pihak kepolisian? Ya, pertama-tama bahwa penegakan hukum itu tidak pandang bulu. Lu mau artis kayak, mau pejabat kayak, mau preman kayak, equality before the law. Semua orang bersamaan kedudukan di mata hukum. Dan kita harus hormati namanya penegakan hukum. Kalau negara ini tidak ada hukumnya, orang jadi barbar jadi, ya. Jadi memang sudah cukup lama ya kepolisian Polda Metro Jaya menetapkan di kita sebagai tersangka. Ya, kurang lebih 3 bulanan ditahan ya. Dan akhirnya pada tanggal 28 Mei kemarin berkas dinyatakan lengkap oleh pihak Kejaksaan Tinggi ya DKI, dan pemberkasan itu akhirnya di P21 kan di tanggal 2, tahap 2 nya di tanggal 2 ya. Tapi karena kita dalam kondisi sakit sehingga mungkin bergeser ya penyerahan barang bukti dan juga tersangka ke pihak kejaksaan, karena setelah tahap 2 polisi sudah selesai urusan dari lidik, sidik sampai tersangka sampai P21 tahap 2 tugas polisi sudah selesai. Nah, setelah tahap 2 ketika penyidik sudah menyerahkan tersangka dan barang bukti ke kejaksaan, kejaksaan juga harus segera ya, kejaksaan juga harus segera juga mempersiapkan sidang, dan dia harus juga menyerahkan berkas ke pengadilan dalam jangka waktu tidak begitu lama, kurang lebih 15 hari. Makanya sekarang ini Nikita akan juga ditahan lagi, penahanannya kurang lebih 30 hari. Itu dari tanggal 2 Juni sampai dengan tanggal 2 Juli. Itu proses hukum ya, supaya sama-sama masyarakat Indonesia tahu bahwa inilah rangkaian ceritanya, rangkaian prosesnya sudah sampai tahap 2 di kejaksaan. Dan kemungkinan Nikita itu akan ditahan di kejaksaan dengan dititipkan apa tetap di Polda atau dititipkan ke lapas perempuan. Ya, itu proses hukum yang artinya bahwa dalam proses penyelidikan, penyidikan sampai penetapan tersangka, alat bukti yang disajikan oleh pihak kepolisian itu menurut polisi, jaksa setelah melakukan penelitian berkas mungkin pernah P19 berapa kali meminta petunjuk, dan polisi sudah melengkapi, dan jaksa melihat bahwa setelah teliti berkas ulang lengkap, ya sudah, berarti berkas mereka sampaikan bahwa pemberkasan sudah lengkap, dan polisi akhirnya menyerahkan barang bukti dan tersangka ke pihak kejaksaan. Bang, untuk jangka waktu 3 bulan itu termasuk on the track atau lama Bang bagi kasus ini? Ya, kalau menurut saya sih jangka waktu itu normal ya, tapi biasanya perkara tidak nyampe sih sampai 3 bulan itu ya. Tapi ya karena memang masih dalam ranah waktu yang memang diizinkan oleh undang-undang, tidak ada persoalan di sini. Apakah ini karena menyangkut public figure dan tanda kutip ibaratnya, jadi pihak kepolisian berhati-hati dalam menerapkan ibaratnya sebenarnya di dalam penegakan hukum tidak ada sih tulis public figure, pejabat, nggak ada. Semua orang sama gitu. Tidak ada tulisan public figure, tapi nama siapa, pekerjaan siapa gitu, tidak ada. Jadi hukum itu tidak melihat latar belakang posisi jabatan seseorang, semua sama. Ketika berhadapan dengan hukum, penegakan hukum, semua akan dilihat bahwa dia warga negara Indonesia. Bang, terkait barang bukti mobil expander yang akhirnya dijadikan sebagai barang bukti, selain mobil ada handphone dan dokumen lain sebagainya, dan juga polisi menyita uang rekening Niki senilai 3M. Menurut Abang sendiri gimana? Ya, kalau menurut saya karena memang ada tindak pidana pencucian uangnya. Memang semua rangkaian itu dari penggeledahan, mungkin ada hasil kejahatan yang disimpan di bank termasuk uang, kan ada 4 miliar yang diserahkan. Itu memang harus disita sebagai barang bukti, itu wajib. Kalau misalnya uang tersebut ternyata sudah dipakai beli mobil, pakai beli aset, itu pun harus disita, karena itu kan namanya tidak pidana pencucian uang. Hasil uang kejahatan yang dicuci berupa kebentuk barang bergerak atau tidak, itu harus disita oleh negara. Termasuk mobil expander yang dibawa Mail untuk membawa duit beberapa ya dari Reza, itu termasuk. Kalau itu barang bukti, artinya apakah mobil itu dibeli dari hasil kejahatan atau tidak. Kalau memang tidak, ya kembalikan mobilnya. Bang, akhirnya Niki tadi dipindahkan ke Kejari Negeri Jakarta Selatan. Terus dia ketemu awak media dengan tersenyum dan bilang, gimana kalau nanti ada tanggapan terkait Reza. Dia bilang, lihat nanti kita ketemu di persidangan. Karena di persidangan kata tim kuasa hukumnya itu Bang Fahmi bilang
ini akan menjadi pembuktian siapa yang benar dan siapa yang salah di persidangan nantilah hakim yang Kalau saya apresiasi ya seorang Nikita Mirzani itu mentalnya cukup kuat ya dalam menghadapi proses hukum ini, dan ketika dia tersenyum dalam menghadapi proses, mungkin dia pikir bahwa dia akan buka semuanya di proses persidangan ya. Dan saya himbau kepada tim pengacara Nikita, lakukan tugas kalian secara profesional, bantu Nikita, hadirkan saksi, hadirkan ahli, hadirkan alat bukti, meyakinkan majelis bahwa Nikita tidak bersalah. Itu harus dilakukan oleh PH ya, kan kasihan juga Nikita sebagai kepala rumah tangga, kepala keluarga, sebagai Wonder Woman, seorang perempuan dengan juga harus menghidupi anak dan lain sebagainya. Harusnya dia di luar tahanan mengikuti proses hukum. Kan harusnya seperti itu. Kalau memang kita bisa melakukan langkah dan upaya hukum yang pasti di kita mendapatkan istilahnya itu penangguhan ataupun dari sisi kemanusiaan. Bang, tapi abang setuju gak dengan beberapa pendapat praktisi hukum mengatakan Niki dikriminalisasi? Menurut abang sendiri gimana? Kalau soal kriminalisasi itu harus dibuktikan. Pada prinsipnya bahwa faktanya kan sudah ada 2 alat bukti yang sah. Malah saat ini pihak pihak kejaksaan sudah menerima berkas P21. Kalau terkait kasus ini sepertinya dipaksakan menurut beberapa praktisi hukum, kayaknya dengan pasal-pasal yang berlaku dengan yang menjalani Kalau dia dipaksakan sih tidak, karena kan polisi bekerja profesional ya, berdasarkan rangkaian dari lidik, sidik dan juga alat bukti yang mereka hadirkan. Nah, tapi awalnya saya kenapa kecewa, kenapa tidak diuji dulu di Prapit soal status tersangkanya dia gitu loh. Seharusnya nih Bang, kalau ada Prapit tidak akan selama ini dan terjadi selama ini Niki ya. Ya kalau menurut saya bisa saja status tersangka digugurkan. Karena menurut saya memang rangkaian cerita dari awal, memang kasus ini kan kita lihat sangat pelik antara pelapor dan juga Nikita. Ada sesuatu yang menurut saya perlu dipertanyakan. Ada apa menyerahkan duit sebanyak itu? Kalau ada kepentingan melatar belakangi dia kan itu. Oke, siap, mantap. Cukup. Terima kasih ya Bang Kutem.